Shalom. Shalom. Tuhan Yesus ada di antara kita. Pagi ini saya mau berkhotbah tentang berjuang dan rebutlah hidup yang kekal. 1 Timotius 6:12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya ulang dengan pelan. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Semua anak Tuhan harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Iman yang benar itu apa? Iman yang fokus kepada kehendak Allah. Bukan fokus kepada apa yang kita mau. Tapi fokus kepada yang Tuhan mau. Rebutlah hidup yang kekal. Semua orang harus merebut hidup yang kekal. Tidak bisa asal kelakon. Tidak bisa asal jalan. Rebutlah hidup yang kekal. Perhatikan, untuk itulah engkau telah dipanggil. Kita dipanggil semua untuk merebut hidup yang kekal. Seperti kita berebut hidup di dalam dunia. Kita berjuang mati-matian. Kita mengorbankan seluruh tenaga, pikiran, dan kemampuan. Sampai ada orang terlibat hutang demi memperjuangkan hidup di dunia yang sebentar akan berlalu. Yang sebentar akan binasa. Tetapi kepada hidup yang kekal, ada banyak orang menjalaninya asal kelakon. Alkitab berkata, rebut hidup yang kekal. Kristus memberi gambaran. Untuk masuk surga itu seperti jalan yang sempit. Untuk masuk kepada jalan kebinasaan seperti jalan yang lebar. Itulah ajaran Alkitab. Jalan hanya dua. Pilih salah satu. Sempit atau lebar. Sempit itu jalan kerajaan Allah. Lebar itu jalan kebinasaan. Berjuang mengenai kalau kita mau hidup kekal dan masuk kerajaan Allah, mesti lewat jalan yang sempit. Tidak boleh seenaknya. Tidak boleh asal-asalan. Kita sudah terbiasa dipengaruhi gaya kekristenan yang salah. Budaya Kristen sudah lama bergeser kepada budaya yang keliru. Pokok eneng gereja, orang berdoa udah apa-apa, ndak puasa ndak apa-apa, ndak baca Alkitab ndak apa-apa, ndak memberi perpuluhan ndak apa-apa. Ada aturan main dalam kerajaan Allah. Jalan itu sempit. Rebutlah hidup yang kekal. Jalan itu sempit. Tidak boleh asal kehendaknya sendiri. Harus tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada gereja, tunduk kepada kebenaran-kebenaran. Tidak
ada kebenaran yang sejati tanpa ketundukan kepada Tuhan dan Alkitab. Yesus mengizinkan kita berkumpul menjadi satu tubuh Kristus. Kita semua harus merebut kerajaan Allah. Perbandingkan dengan apa yang kita lakukan, merebut kehidupan di dalam dunia. Rebut hidup yang kekal. Rebut hidup yang kekal. Jangan dikira tugas kita ke sini datang hanya untuk minta diberkati belaka. Semua itu akan berakhir. Semua akan hilang. Akan tiba waktunya apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, semua akan selesai. Langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Rebut hidup yang kekal. Gunakan uangmu untuk Tuhan, jangan eman-eman. Mestinya semakin berhubung kita dengan Tuhan, kita semakin seperti Tuhan. Harus seperti Tuhan. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, mestinya kita seperti Tuhan. Inilah jalan yang sempit itu, yang harus berjuang. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepadamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Kasihi seorang dengan yang lain. Kasihi sesamamu. Kasihilah musuhmu. Itu jalan sempit, tidak mudah, tapi harus dilakukan. Rohku sedang diliputi oleh Roh Tuhan mengatakan ini. Berjuang untuk hidup kekal. Mintalah berkat bagi orang yang mengutukmu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarlah ia mengambil bajumu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Itulah jalan sempit itu. Ada hukum yang berbeda. Ada nilai yang berbeda. Ada keputusan yang berbeda. Maka saya mohon kepada kita semua, jangan lagi asal ikut Tuhan. Lakukan yang benar. Berjuang tentang iman yang benar. Rebut hidup yang kekal. Jangan dikira menjadi Kristen asal ke gereja. Tuhan itu mudah. Baca kitab Wahyu seperti membalik tangan. Angkat tanganmu. Berapa sulit membaliknya? Tidak sulit. Begitulah Tuhan. Tidak sulit memberkati, tapi tidak sulit menahan berkat. Tuhan berkata, aku yang kasih hujan ke sana, tapi di sana aku tahan hujannya. Aku bikin di sana banjir dan di sini kering. Apa yang sulit bagi Tuhan? Hari-hari ini saya sedang diyakinkan dengan perkataan, dan sudah berbulan-bulan saya katakan, kuasa Tuhan tidak kurang panjang, tidak kurang besar untuk menolong, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong.
Gak usah takut jalan hidup ini. Berjuanglah untuk hidup yang kekal. Pasti semua akan lebih baik. Kita anak Tuhan. Elek-elek koyong ini. Kita ini anaknya Tuhan. Kok anak Tuhan dibiarkan? Di mana rumusnya? Seorang anak dibiarkan orang tua. Sekalipun anak itu elek tenan. Rebut hidup yang kekal. Jemaat Bukit Sion itu pesannya Tuhan. Jangan lagi asal kelakon. Berjuang dengan iman yang benar. Itu saja yang Tuhan taruh di hati saya. Jemaat Bukit Sion, dengarkan pesan hari ini khusus. Perbaiki pelayananmu. Perbaiki perjalanan hidup percayamu. Dengar kata-kata ini. Seperti kita menghargai Tuhan, demikianlah Tuhan akan menghargai kita. Bukankah Alkitab berkata, siapa yang mengasihi aku, aku akan mengasihi dia, dan aku dengan Bapa akan datang dan menemui orang itu. Kasih Tuhan, kasihnya ada padamu. Jemaat, hari ini saya diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak hanya menghibur-hibur, tapi untuk mengatakan apa yang harus kita lakukan sesungguhnya. Rebut hidup yang kekal. Jangan pilih-pilih. Di mana kita Tuhan tempatkan, itulah rumah kita. Ini rumah kita. Kita semua satu keluarga. Kita saudara. Itu pun bukan bahasa basa-basi. Kita satu DNA. Bukit Sion pasti diberkati. Asal kita semua berjuang untuk hidup yang kekal. Kalau anak-anakku yang muda masih berjuang, silakan. Tapi rebutlah hidup yang kekal. Hormati Tuhan. Kita pasti diberkati Tuhan.